Selamat malam Bapak Ibu serta sahabat meditasi. Terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu. Namo Buddhaya. Senang sekali saya dapat terhubung kembali dengan sahabat meditasi melalui ruang virtual berikut ini. Baik, sahabat meditasi, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, saya mengundang sahabat meditasi untuk mengaktifkan kameranya agar saya dapat melihat wajah-wajah bahagia sahabat meditasi pada malam hari ini. Baik, agar acara kita berjalan dengan lancar, serta pikiran, hati kita menjadi lebih tenang, mari kita mulai dengan berdoa. Baik, mari kita bersikap anjali dan bertumpu lutut. Mari kita membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sahabat meditasi, tema kita pada malam hari ini adalah kunci memelihara konsentrasi. Untuk gambaran lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Dirimu adalah tempat berlindung bagi dirimu sendiri. Dirimu adalah penunjuk jalan bagi dirimu sendiri. Karena itu, berusahalah untuk mengendalikan dirimu sendiri, seperti pedagang kuda menghargai dan melatih kudanya yang terpilih. Dhammapada 380. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap terasa berat? Marah karena kenyataan yang tak sesuai harapan. Kecewa karena orang lain tak memahami kita. Atau mungkin kecewa pada diri sendiri. Hidup ini memang penuh ujian. Namun, menurut ajaran Buddha, ada 4 jenis usaha utama yang bisa membantu kita keluar dari jerat penderitaan dan membimbing kita menuju kebebasan sejati. Usaha pertama adalah mengendalikan diri. Ketika kemarahan muncul, kita melihatnya, memahaminya, dan memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Usaha kedua adalah melepaskan kemelekatan. Kemelekatan membuat kita takut kehilangan, bahkan terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita. Dan ketika kita bisa melepaskan, kita mulai memahami bahwa kedamaian bukan berasal dari memiliki, tetapi dari melepaskan. Usaha ketiga adalah mengembangkan perhatian sejati atau sati. Dengan perhatian sejati, kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa membumbui, tanpa menghakimi. Dan usaha keempat adalah memelihara konsentrasi atau samadhi. Dengan konsentrasi, kita tidak lagi terombang-ambing oleh gangguan luar. Jadi, usaha mana yang sedang kamu jalani saat ini? Apakah kamu sedang mengejar kebahagiaan? Menjaga apa yang kamu miliki? Mencoba pulih dari luka? Atau melindungi diri dari hal-hal yang menyakitimu? Jika iya, apakah Anda ingin mengenal lebih dalam bagaimana melatih keempat usaha ini dalam kehidupan sehari-hari? Temukan jawabannya bersama kami dalam Nalanda Mindfulness Class.
Mari belajar mengenali arah hidup kita, agar usaha yang kita lakukan benar-benar membawa kita pada kedamaian sejati. Berikut tadi adalah penjelasan tema kita pada malam hari ini yang akan kita bahas bersama pembimbing kita. Saya akan perkenalkan pembimbing kita melalui video profil berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Geraha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadaw. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu bersemangat dalam membimbing kita praktik meditasi. Baik, sahabat meditasi, saya akan menyapa beliau secara virtual. Bapak, Ibu, serta sahabat meditasi yang ingin menyapa melalui kolom komentar. Selamat malam Romo, Sotihotu, Namo Buddhaya Romo. Ya, selamat malam host kita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Baik Romo, apa kabarnya pada malam hari ini Romo? Baik ya, meskipun ini hari besar ya, tapi saya yakin semuanya juga dengan semangat, dengan antusias tetap kita mengadakan suatu latihan bersama dengan sahabat-sahabat meditasi kita di hari besar ini. Ya, saya yakin semuanya tetap bersemangat dan tadi juga sama-sama kita sudah menyaksikan ilustrasi yang luar biasa. Ya, baik, semoga semuanya tetap sehat. Selamat malam dan salam sejahtera selalu. Baik Romo, untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Romo. Silakan Romo. Baik. Ya, sebelumnya mari kita tetap beranjali yang tetap kita menghormat kepada Guru Agung kita sebagai pengikut penganut ajaran Buddha. Kita tetap memuji dan mengagungkan Guru Agung kita. Dan saya akan membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya, salam sejahtera selalu. Baik, dan malam hari ini host kita tadi sudah menjelaskan dengan judul atau tema malam hari ini, kunci memelihara konsentrasi. Yang dalam tayangan ilustrasi tadi kita sama-sama sudah diberikan suatu cara, yaitu 4 usaha yang luar biasa. Yang pertama-tama sampai saya hafal itu, yaitu bagaimana kita mengendalikan diri kita, menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan fisik kita, terus-menerus kita kendalikan diri kita dengan moralitas yang bersih, dengan etika yang sangat baik,
terus-menerus kita berusaha itu. Dan yang nomor 2, bagaimana kita berusaha melepas. Yaitu kalau dalam Pali teks disebut nekhama. Ya, kalau yang pertama nomor 1 tadi saya katakan sangwara, ya, mengendalikan diri kita. Ya, yang nomor 2 adalah kita melepas dan mengikhlaskan gitu loh. Nah, ini adalah nekhama. Yang nomor 3, bagaimana kita melatih kesadaran kita agar kita benar-benar menyadari pada saat ini, detik ini, saat ini. Kesadaran yang pasif, tidak melekati pada kita yang kita sukai, dan kita juga tidak menolak kepada yang kita tidak sukai. Inilah kesadaran sejati. Kesadaran pasif, kesadaran saat ini. Inilah sati. Demikian juga yang keempat, bagaimana kita melakukan dengan konsentrasi yang betul-betul sempurna. Nah, sedangkan untuk malam ini, temanya kita diberikan oleh Nalanda Foundation, yaitu kunci memelihara konsentrasi. Kita harus mengetahui dahulu, sesungguhnya konsentrasi ini ada 2 macam konsentrasi. Yaitu konsentrasi yang pertama adalah konsentrasi yang melekati atau menjadi satu, berusaha menyatu dengan objek. Inilah konsentrasi disebut dalam Pali teks Abhana Samadhi. Jadi konsentrasi yang benar-benar menjadi satu dengan objek. Seperti pada saat kita, contohlah seperti seekor kucing ingin menerkam tikus. Dia mengancang-ancang dengan kesadaran yang sangat kuat, dengan konsentrasi, fokus pada satu objek, yaitu tikus. Begitu sudah ancang-ancang, benar-benar sudah perhatian penuh dengan kesabaran, dengan benar-benar berperhatikan dengan sungguh-sungguh konsentrasi, pas sekali dia terkam, dapat dia menyatu dengan objek. Inilah konsentrasi dengan satu objek yang sudah direncanakan dan sudah kita pilih objek tersebut. Inilah yang disebut Abhana Samadhi. Dan objeknya adalah, yaitu objeknya konsep. Kita sudah atur, kita sudah mengetahui. Contoh, seekor kucing tadi objeknya adalah seekor tikus. Ya, inilah yang disebut konsentrasi Abhana Samadhi. Ya, dimulai dari ancang-ancang dia terkam tikus itu. Nah, inilah konsentrasi pada satu objek yang harus dilekati objek itu, dia diterkam dan melekat pada objek tersebut. Inilah yang disebut konsentrasi yang digunakan oleh seorang praktisi samatha atau berlatih meditasi konsentrasi. Tapi di sini malam ini kita mengikuti Nalanda Mindfulness Class. Sekali lagi mindfulness, perhatian penuh, dengan benar-benar berperhatian, dengan kesadaran, dengan mengetahui, dengan merasakan, dengan benar-benar jelas. Dia tahu, dia ingat semuanya dengan segala suatu kesadaran itu. Jadi di sini beda konsentrasinya. Bagaimana kita memelihara konsentrasi ini di setiap saat. Inilah yang disebut moment-to-moment concentration, atau konsentrasi saat ke saat. Dalam Pali teks disebut Khanika Samadhi. Dan malam ini kita akan menggunakan itu. Sesungguhnya dalam satu sutta, yaitu dalam Digha Nikaya nomor 22, berjudul Mahasatipatthana Sutta, konsentrasi adalah akibat. Jadi konsentrasi ini bukan suatu yang kita rencanakan.
tapi konsentrasi ini akibat. Perhatikan. Dalam Mahasatipatthana Sutta berbunyi demikian, bila kita berkontemplasi pada jasmani kita, pada tubuh kita, maka yang dibutuhkan adalah hanya 3. Daya upaya yang kokoh kuat, stabil, dan konsisten. 1. Nomor 2 adalah perhatian penuh atau mindfulness, dengan benar-benar menyadari, mengetahui, merasakan, dan mengingat adanya objek yang muncul, berproses dan lenyap, diketahui perubahannya. Dan untuk benar-benar menyadari sungguh-sungguh perubahan-perubahannya sedetail mungkin, maka dia harus melakukan investigasi Dhamma, yaitu harus melakukan investigasi nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu bisa melihat perubahan-perubahan sehalus apapun, sampai benar-benar memunculkan konsentrasi yang sangat dalam. Setiap ada perubahan, maka konsentrasi itu menusuk. Nah, inilah kenapa disebut konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan, ada objek yang muncul dan berubah, konsentrasi itu menusuk. Setiap ada perubahan, konsentrasi itu menusuk. Artinya akibat. Akibat kita berperhatian penuh, akibat kita waspada, akibat kita melaksanakan perhatian penuh dan waspada dan melakukan investigasi Dhamma yang luhur, mengerti perubahan-perubahannya. Di balik perubahan-perubahan ada ketidakpuasan, di balik ketidakpuasan itu ada tiada inti diri yang terus-menerus berubah, tidak bisa mengaturnya, sehingga kita saking fokus sekali hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan sehalus apapun, tempel, nembak lagi, nembak lagi, nembak lagi. Maka inilah yang disebut Khanika Samadhi, atau konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan sehalus apapun, kita fokus, kita fokus. Makanya selama kita meditasi tidak dianjurkan dalam 1 detik pun kita alpa, kita benar-benar istirahat. Tidak boleh, harus aktif sepanjang kita meditasi. Kalau meditasi itu 1 jam, 1 jam kita aktif. Kalau meditasi itu 10 jam, 10 jam kita aktif. Inilah yang disebut bagaimana kita dengan daya upaya yang kokoh kuat, stabil, dan konsisten membangunkan mindfulness atau kesadaran atau sati dan sangpajanya. Ya, yaitu sati adalah mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat adanya objek yang muncul. Sangpajanya benar-benar mengetahui benar-benar perubahan-perubahan sehalus apapun, terus-menerus saking fokusnya hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Ini 3. Ya, jadi kesimpulannya konsentrasi adalah akibat. Kenapa? Karena dalam Mahasatipatthana Sutta konsentrasi tidak disebut karena akibat. Perhatikan, bunyinya seperti ini. Kaye kaya nau pasiwe harati atapi sang pajano satima. Sekali lagi, atapi sang pajano satiman. Atapi adalah benar-benar daya upaya yang kuat, stabil, dan konsisten. Sang pajano artinya waspada, melakukan investigasi nilai-nilai Dhamma yang luhur, hingga benar-benar mengetahui adanya perubahan-perubahan sehalus apapun, dan ketidakpuasan, dan tiada inti diri mengetahui, sehingga memunculkan, membangunkan perhatian penuh, mengingat, mengetahui, merasakan, dan menyadari, hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Jadi tidak ada disebutkan ya satima wineya loke abijado manasa, yang artinya wineya loke, ini loh kita semua pancakanda kita ini semuanya, kalau yang kita sukai maka kita tidak melekati, kalau yang kita tidak sukai maka kita tidak menolak.
kita hanya benar-benar berperhatian penuh, benar-benar waspada, benar-benar dengan wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten hingga memunculkan kanika samadhi, memunculkan moment-to-moment concentrations atau konsentrasi saat ke saat. Jadi tidak disebutkan ya, Vinaya loke abijado manasan. Jadi sama sekali tidak ada kata-kata konsentrasinya. Jadi konsentrasi di sini yang nomor 2 adalah konsentrasi tidak melekat pada objek, tapi konsentrasi yang memunculkan konsentrasi ini karena ada perubahan, maka dia menusuk selalu. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Yang digunakan pada malam hari ini kita berlatih meditasi di Nalanda Mindfulness Class ini adalah ini. Inilah kanika samadhi. Ya, seperti kita ketahui, kita balik lagi kepada sebelum Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan. Beliau Pangeran Siddhartha sudah belajar kepada seorang guru meditasi yang luar biasa, yaitu Alara Kalama, yang sudah mencapai arupa jana ke-7. Dan Pangeran Siddhartha mencapai itu begitu cepatnya. Inilah dengan konsentrasi yang nomor 1 tadi, Abhana Samadhi, mencapai jana yang luar biasa dan mengikat objek tersebut hingga menyatu dengan objek. Nah, pertanyaannya, kenapa gurunya Pangeran Siddhartha tidak bisa mencapai kesucian? Karena melekat pada objek. Ya, perhatikan. Karena melekat pada objek, dia tidak melihat sesungguhnya nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Nah, setelah Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan dan Buddha mempunyai suatu cara teknik yang disebut mindfulness ini, baru muncul kanika samadhi, yaitu konsentrasi saat ke saat. Dan malam ini kita akan memelihara ini. Inilah bagaimana kunci memelihara konsentrasi ini. Kalau kita sudah mengembangkan yang 3 di depan, Atapi sang pajano satima, artinya mengembangkan wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan sati yang selalu mengingat, mengetahui, merasakan, dan menyadari, dan benar-benar menggunakan sang pajanya, investigasi dhamma sampai bisa melihat, mengetahui, memahami adanya dukkha, dan benar-benar bisa melihat perubahan-perubahan sehalus apapun karena konsentrasinya sangat tajam. Setiap ada perubahan, konsentrasi itu menembak, menusuk gitu. Sehingga inilah cara memelihara konsentrasi yang betul-betul solid, yang kita bisa mencapai suatu pencerahan. Ya, baik, saya kira cukup, dan baik, saya serahkan kembali durasi untuk diatur oleh host kita. Silakan host kita untuk mengatur durasinya. Baik, Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi, dimulai dari sekarang kita berlatih meditasi pada malam hari ini dengan benar-benar mempraktekkan bagaimana kita memelihara konsentrasi saat ke saat dengan secermat mungkin. Baik, dimulai dari sekarang. Ambil sikap duduk yang tegak lurus untuk 1 sampai 2 menit. Kita lakukan relaksasi dari ubun-ubun di kepala kita lelehkan ke seluruh bagian tubuh kita. Dimulai dari ubun-ubun sambil sebutkan terus dalam hati, kendur, rileks. Di mana di bagian kepala Anda ubun-ubun masih ada yang rasa tegang, kita lakukan relaksasi
Sambil terus menerus ucapkan dalam hati, kendur, kendur, rileks, rileks. Terus lelehkan ke bagian kepala bagian depan, seluruh wajah Anda, kepala bagian belakang, kepala bagian kiri kanan, kendur, kendur, rileks, kendur, rileks. Turun lagi sehingga seluruh kepala Anda ada dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks. Turun lagi ke bagian seluruh leher Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Turun lagi ke pundak-pundak Anda, pundak kiri, pundak kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan. Tangan kiri, tangan kanan, sampai ujung-ujung jari tangan Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Kembali dari leher bagian depan ke dada Anda, ke perut Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Kembali dari leher bagian belakang ke punggung, ke pinggang Anda, sampai ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Ini mulai dari pangkal paha kiri Anda, pangkal paha kanan Anda, sampai ke lutut kiri, lutut kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks, kendur, rileks, kendur, rileks. Turun lagi sampai dari lutut kiri, lutut kanan, sampai ke kaki kiri, kaki kanan. Sampai ke ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kini cek kembali dari ubun-ubun ke seluruh bagian tubuh Anda. Di mana yang masih ada rasakan tegang, Anda lakukan relaksasi. Kendur, kendur, rileks. Cek. Cek kembali, kendur, kendur, rileks, rileks. Kini Anda terkondisi dengan tubuh yang sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Kalau toh nanti pada saat Anda meditasi, tetap rileks, tetap nyaman, tetap kendur. Kendur, rileks. Anda merasa semakin kendur, semakin rileks, dan semakin nyaman. Baik, ini saatnya kita memasuki latihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan
postur tubuh Anda, satu garis, sikap duduk Anda. Anda sebutkan dalam hati, setiap Anda melakukan perhatian penuh pada objek. Pada saat sedang duduk, Anda perhatikan dan sebutkan dalam hati, duduk, 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 duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat Anda sedang duduk. Tahu. Kembangkan mindfulness Anda atau kesadaran Anda, perasaan Anda, ingatan Anda, pengetahuan Anda. Anda mengetahui benar-benar, menyadari sikap duduk Anda. Dorong terus dengan usaha, daya upaya Anda, dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, hingga Anda benar-benar mengetahui dengan jelas Anda sikap duduk Anda. Anda juga mengikuti dengan kewaspadaan, dengan perubahan sikap duduk Anda. Yang tadinya tegang, berubah sedikit saja Anda tahu. Dan Anda senantiasa menyadari, mengetahui, merasakan, dan mengingat sikap duduk Anda atau objek apapun yang Anda perhatikan dengan mengetahui, merasakan, menyadari, dan benar-benar mengingat. Dorong terus dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Dan munculkan kewaspadaan Anda. Investigasi dhamma Anda benar-benar menemukan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Bukan hanya meditasi sembarangan, tapi harus diikuti dengan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Anda bisa senantiasa melihat perubahan-perubahannya. Yaitu sehalus apapun perubahan yang Anda perhatikan, Anda tahu perubahan itu. Inilah anicca, dukkha, dan anatta. Senantiasa Anda harus benar-benar bisa melihat ini. Inilah yang disebut investigasi dhamma. Bisa benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Hingga memunculkan konsentrasi semakin tajam, semakin tajam. Begitu ada perubahan, konsentrasi itu menembak. Konsentrasi itu menembak, menembak, menembak. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Ini yang harus dipelihara. Sehingga senantiasa Anda fokus, waspada, perhatian penuh. Dan benar-benar lakukan daya upaya dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Duduk, 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 sentuh, sentuh, sentuh. Anda masuk kepada objek utama Anda atau objek parkir Anda. Gambung, gambis, gambung, gambis, gambung, gambis. Yang artinya setiap Anda memperhatikan adanya objek-objek yang muncul, Anda harus mengikuti dengan 3 hal tadi. Wirya, sati, sangpajanya. Hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Anda semakin tajam, semakin konsentrasi, terpelihara konsentrasi Anda. Sehingga semakin lama Anda semakin terampil, semakin piawai, Anda semakin enjoy. Anda tetap berada kepada objek parkir Anda. Gambung, gambis, gambung, gambis. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, bila itu tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Mungkin saja ada objek suara, atau pikiran Anda, atau apapun itu. Anda cukup mengetahui adanya objek lain muncul. Anda tetap fokus pada gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek parkir Anda. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Senantiasa Anda lakukan dengan 3 hal tadi. Daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Anda perhatian penuh, benar-benar menyadari, mengetahui, merasakan, mengingat, dan waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun Anda tahu
sehingga konsentrasi Anda semakin tajam, semakin tajam. Ada perubahan, konsentrasi Anda menembak. Sehingga semakin fokus, semakin perhatian penuh, semakin waspada Anda, semakin daya upaya Anda semakin kokoh. Sehingga lama-kelamaan Anda menjadi terampil, piawai, dan enjoy. Inilah manifestasi dari PT. Kalau Anda bisa melakukan ini, Anda menjadi tenang, semakin tenang, semakin tenang. Ini pasadi. Sehingga apapun yang terjadi, perubahan pada objek dan yang memperhatikan objek, Anda benar-benar bisa menjadi tenang, seimbang. Inilah UPK. Kembung, kempis, kembung, kempis. Bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu sangat menarik perhatian Anda muncul. Anda tahu. Catat dalam hati atau lakukan pencatatan mental. Berpikir, atau berkelana, yang artinya, detik ini, saya tahu, saya sedang berpikir, atau pikiran saya berkelana. Perhatikan, mulai muncul berpikir prosesnya sampai melemah. Pada saat melemah, Anda ingat kembali adanya objek parkir Anda, kembung, kempis, kembung, kempisnya perut Anda, maka spontan kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis. Inilah yang dibutuhkan melakukan pencatatan mental Anda supaya terarah, lebih fokus, lebih perhatian penuh, lebih waspada, dan daya upaya Anda semakin kuat. Anda menjadi terampil, Anda menjadi tenang, apapun yang terjadi, Anda seimbang. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya yang Anda perlu hati-hati bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Munculnya keinginan-keinginan, ingin menggerakkan kaki, ingin menggerakkan tangan, Anda tahu. Dan catat, ingin. Mulai munculnya prosesnya sampai melemah, lalu kembali lagi, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian pula yang lainnya, bila muncul ketidaksukaan, Anda merasa tidak suka, merasa benci, catat. Tidak suka. Kembali lagi, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian pula bila muncul yang ketiga, yaitu merasa lelah, capek, dan ngantuk. Catat. Ngantuk. Lalu kembali lagi, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian pula bila muncul yang keempat, Anda merasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Anda juga harus mencatatnya. Gelisah. Ketahui muncul proses dan lenyapnya. Lalu kembali lagi, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian pula, bila muncul keraguan-raguan, Anda tahu, catat. Ragu. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung. Sepanjang Anda meditasi, aktif, lakukan terus-menerus dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan perhatian penuh Anda, menyadari, merasakan, mengetahui, dan mengingat semua objek-objek yang muncul, proses, dan lenyap. Diikuti dengan kewaspadaan Anda melakukan investigasi nilai-nilai Dhamma yang luhur, perubahan-perubahan, ketidakpuasan, dan tiada inti diri. Kembung, kempis,
sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat, setiap detik, setiap saat. Inilah bagaimana Anda melakukan pemeliharaan konsentrasi pada saat Anda bermeditasi. Gabung, gambis, gabung, gambis, duduk, tentu, gabung, gambis. Abbe satta awantu sukitata.
Semoga semua makhluk bahagia. Meditasi selesai. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita. Silahkan. Baik Romo, terima kasih atas bimbingan meditasinya yang hikmat dan tenang sekali. Baik, Bapak Ibu serta sahabat meditasi, sesi berikutnya adalah tanya jawab serta berbagi pengalaman. Bagi Bapak Ibu serta sahabat meditasi yang berkenan membagi pengalamannya serta bertanya tentang tema kita pada malam hari ini, dapat langsung ditanyakan pada kolom komentar atau mengaktifkan raise hand. Baik Romo, izinkan saya untuk bacakan pertanyaan dari Bapak atau Ibu dari Zengkai. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Tadi Romo sempat menyebutkan tentang anatta. Izin bertanya Romo, bagaimana anatta membantu mengatasi hambatan dalam konsentrasi? Mohon pencerahannya Romo, terima kasih. Berikut Romo, silakan untuk memberikan penjelasan. Baik. Ya, disinilah bagaimana sesuai dengan tema malam hari ini yang sudah dipilih oleh Nalanda Foundation yang luar biasa. Kunci memelihara konsentrasi. Sesungguhnya tidak mudah ini. Tapi menggelitik saya sebagai tukang meditasi, yaitu sangat menggelitik sekali memelihara konsentrasi. Kalau yang sudah terbiasa memelihara konsentrasi di luar maaf sekali lagi, di luar ajaran Buddha, itu sangat banyak sekali yang disebut konsentrasi, macam-macam konsentrasi. Sesungguhnya konsentrasi ini netral, tidak bisa disebut konsentrasi ini baik, tidak bisa disebut konsentrasi ini tidak baik, karena sesungguhnya konsentrasi yang di luaran itu hanya fokus pada satu objek gitu loh. Tapi kalau di sini, bagaimana kita kunci memelihara konsentrasi sesuai dengan ajaran Guru Agung kita, Buddha, yaitu bagaimana konsentrasi ini bisa benar-benar muncul dari akibat munculnya tadi kita menggunakan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, memunculkan perhatian penuh dengan kesadaran, dengan merasakan, mengingat, dan mengetahui adanya objek yang muncul, berproses, dan lenyap. Diikuti dengan kewaspadaan. Kewaspadaan ini di dalamnya ada investigasi nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang kita perhatikan. Dan semua objek-objek ini perubahannya kita mengetahui dengan jelas. Dan karena benar-benar kita mengetahui dengan jelas, sehingga memunculkan fokus yang tanpa kita sadari. Yaitu sangat fokus. Semakin kita memperhatikan perubahan itu, semakin kita fokus. Inilah yang kunci dari memelihara konsentrasi saat ke saat, atau kanika samadhi. Pada saat kita konsentrasi kita sangat-sangat tinggi, memperhatikan perubahan-perubahan yang muncul dan proses dan lenyap, sehingga di situ ada ketidakpuasan. Disinilah yang disebut duka. Di balik duka ini, maka kita sendiri tidak bisa mengaturnya, ketetapan kekekalannya, sehingga yang ada hanya perubahan dan ketidakpuasan itu terus-menerus berubah, sehingga inilah yang disebut manifestasi atau wujud dari anatta, tiada inti diri yang tetap diam menjadi kekal, berubah, tiada suatu kekekalan yang abadi. Inilah yang disebut anatta. Demikian. Oke, baik Romo, terima kasih atas penjelasannya. Berikut tadi adalah penjelasan dari Romo Yongki tentang pertanyaan dari Bapak Zengkai. Baik Romo, pertanyaan kedua yaitu dari
Saudara atau Bapak Adrianto Ling. Selamat malam Romo, mohon izin bertanya. Saya baru putus dari pacar saya sebulan yang lalu. Karena mantan saya satu kantor, sehingga saya cukup sulit untuk move on. Apalagi hampir setiap hari saya melihatnya. Bagaimana solusinya supaya saya bisa menerima kenyataan ini dan pikiran saya bisa lebih konsentrasi kerja tanpa memikirkan masa lalu, Romo. Terima kasih. Silakan Romo untuk memberikan penjelasannya. Adrianto, ini masalah cintrang-cintrong nih ya. Oke, kita balik lagi. Sesungguhnya tadi kita sudah sama-sama memperhatikan dan menyimak adanya tayangan ilustrasi pada malam hari ini yang luar biasa, yaitu 4 usaha. Sudah dijelaskan banget, itu benar-benar jelas. Sudah dijelaskan oleh ilustrasi dari malam hari ini. Tema malam hari ini, kunci memelihara konsentrasi adalah 4 hal, usaha 4 ini, yaitu 1, terus menerus senantiasa kita mengendalikan diri kita. 1, mengendalikan diri kita, sekali lagi Saudara Andianto. 1, mengendalikan diri kita. Perhatikan, yang kita kendalikan ini adalah 1, usaha kita. Usaha untuk mengendalikan diri kita. Kita mengetahui adanya si A sebagai tadinya adalah mantan kita. Kalau itu kita tidak bisa memiliki, artinya kita harus melakukan yang nomor 2. Yang nomor 1 adalah berusaha untuk mengendalikan diri kita untuk tidak berniat terus-menerus memilikinya, tapi melepas. Dengan nomor 2, kita melakukan ekama, melepas. Kita ikhlasi dia, kita hanya pancarkan kasih sayang kita. Kalau kita masih suka dengan dia, kita doakan dia, kita benar-benar mengharapkan dia untuk yang terbaik baginya, agar dia tetap sehat, dia tetap baik, tetap mendapatkan suatu kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan baginya. Artinya kita kendalikan diri kita dengan usaha untuk melepas, untuk bagaimana kita mengikhlaskan padanya agar dia tetap menjadi sosok yang bahagia. Untuk kita tidak ingin memiliki, melepas. Itulah yang nomor 2, nekama. Yang nomor 3, dengan kesadaran penuh kita terus-menerus memperhatikan diri kita sendiri yang ikhlas untuk melepasnya. Dengan konsentrasi yang sangat kuat, kita kendalikan diri kita, berniat melepasnya dengan sukacita, dengan gembira kita melepas. Karena kita tahu, kalau kita tidak bisa mengikhlaskan, menyadari, dan berkonsentrasi pada diri kita. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak bisa dapatkan dia, kita sayangi diri kita. Dengan konsentrasi kita menyayangi diri kita, kita tetap tenang, kita jaga, kendalikan diri kita dengan kesadaran, dengan hati yang ikhlas melepas, dengan konsentrasi saat ke saat, terus-menerus kita menyayangi diri kita. Dengan demikian, kita bisa ikhlas, kita bisa berkonsentrasi pada diri kita bisa menyadari bahwa kita sesungguhnya bisa melepas dan mengendalikan suatu keinginan yang berlebihan ini. Jadi dengan 4 hal, jangan lupa ya, mengendalikan diri kita dan ikhlas melepas dengan kesadaran yang kuat, tinggi, dan konsentrasi yang terus-menerus. Balik ke dalam, kalau kita nggak bisa mendapatkan, kita berusaha menyayangi diri kita. Jangan sampai diri kita lengah sedikit, kita tidak suka, artinya penuh ketidaksukaan. Lepas, ikhlas. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas penjelasannya. Bapak atau Saudara Adrianto sudah mencatat poin-poin pentingnya. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari
Saudara atau Bapak Adika Putra, selamat malam, nama budaya Romo Yongki. Izin bertanya bagaimana cara kita mengendalikan konsentrasi pada saat melatih meditasi supaya pikiran tetap fokus pada objek meditasi dan tidak melayang kemana-mana. Mohon pencerahannya Romo, terima kasih. Baik, nah seperti yang tadi di awal-awal saya sudah katakan ada dua macam meditasi. Yang pertama adalah konsentrasi dengan menyatu pada objek, yaitu samatha. Kita harus fokus kepada satu objek dan mentempelkan terus-menerus konsentrasi Anda pada satu objek. Itu cara memelihara konsentrasi dengan yang disebut Apana Samadhi. Tapi khusus untuk malam ini dengan teknik Vipassana atau mindfulness class ini, maka itu adalah Khanika Samadhi. Bagaimana kita senantiasa lakukan 3 hal di depan, yaitu dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, melatih kesadaran kita selalu mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat adanya objek-objek yang muncul, proses, dan lenyap, dan harus waspada terus-menerus melihat perubahan-perubahannya hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat terus-menerus. Nah, inilah konsentrasi yang bisa melihat perubahan-perubahan. Ini yang sangat penting kita pelihara. Jadi kesimpulannya adalah kita harus senantiasa berlatih terus-menerus. Karena hanya satu cara, yaitu berlatih. Tidak bisa dengan hanya mengingat teori, mempelajari, tapi tidak melatih. Harus dengan melatih. Dengan selang melatih itu ada beberapa hal. Satu adalah dengan durasi yang berusaha panjang atau cirakala bawana. Yang dua harus konsisten, nirantara bawana. Ketiga harus benar-benar dengan teknik yang kita sudah kuasai, nirawasesa bawana. Dan yang keempat harus fokus, yaitu sakita bawana. Yang kelima harus benar-benar lakukannya dengan sukacita dan enjoy, abhirati bawana. Dengan demikian maka kita bisa benar-benar melatih konsentrasi kita pada saat kita meditasi dengan baik. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Baik Romo, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pada anak-anak mahasiswa yang berada di Cetia Nalanda. Untuk teman-teman yang ingin berkenan bertanya, saya mempersilahkannya. Baik. Ya Romo, di sini ada satu yang bertanya, yaitu Saudari Sukita. Kepada Sukita saya berikan kesempatannya. Terima kasih. Cek 1 2. Ya. Saya terlihat. Ya. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya. Iya, bersama saya Sukita pastinya bahagia Romo. Izin bertanya Romo. Pertanyaan saya begini Romo, kebetulan pertanyaan saya ini berkaitan dengan prodi yang saya ambil saat ini, yaitu pendidikan keagamaan Buddha. Jadi pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa pendidikan yang sering terjun ke lapangan terkait untuk dalam misalkan di hal sekolah minggu begitu Romo, ataupun saat mengajar di sekolah. Nah, saya kan mendapat pengalaman bahwasanya untuk mengajar anak-anak berkonsentrasi itu kan cukup susah begitu Romo, apalagi anak-anak kan yang memang lagi super aktifnya begitu. Dan bahkan kalau kita misalkan mengajar mereka untuk langsung meditasi, pastikan mereka itu kan dominannya bosan Romo, karena anak-anak itu kan tidak bisa kita ajak untuk stay beberapa menit untuk bermeditasi gitu Romo. Jadi saya pengen bertanya sih ke Romo untuk tipsnya bagaimana caranya kita mengajak atau mengajari anak-anak untuk bisa belajar berkonsentrasi dengan mudah begitu Romo. Jadi dengan cara tidak bermeditasi diam gitu Romo. Mungkin ada cara lain atau mungkin yang bisa kita lakukan untuk melatih anak-anak supaya bisa konsentrasi begitu Romo. Demikian Romo dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Inilah tugas kita nih sebagai pelayan dhamma. Pelayan dhamma. Ini namanya disebut wea waca. Wea waca. Baik,
Ini sangat penting dari 5 cara tadi yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi kalau bagi orang yang pertama, seperti apalagi anak-anak, kita gali dulu besok kita. Yang kita gali apanya? Animonya. Yang kita gali animonya agar dia muncul animonya dengan sukacita, dengan gembira. Ini sesuai dengan namanya sukita ya. Sukita itu artinya bahwa sukita benar-benar suatu kegembiraan dengan sukacita. Benar-benar harus munculkan. Abirati bawana. Dia suka dulu. Kalau perlu lakukan dengan bernyanyi, dengan apa gitu. Agar dia senang gitu. Ya, agar orang tersebut senang. Seperti saya kalau lagi mengajar, lagi berinteraksi dengan cucu saya, yang namanya cucu saya 2 orang ini, saya suka begitu loh itu, sambil mengajarkan nyanyi gitu loh. Dan dia mau, dia bisa duduk, gitu loh. Jadi jangan ujuk-ujuk kita pakai duduk meditasi, jangan. Ajak dia senang dulu, sukacita dengan gembira, dia baru mau duduk. Nanti kalau dia udah suka, nggak apa-apa, kita ajarin dia nyanyi dulu apa gitu. Nanti perlahan-lahan baru masuk. Gitu. Dan usahakan jangan lama-lama. Usahakan kita memberikan arahan terus, jangan sampai berhenti kita berucap. Ya, seperti tadi dalam 15 menit saya terus-menerus memberikan arahan gitu. Tapi jadi kesimpulannya orang tidak terasa bahwa meskipun matanya merem tapi kupingnya selalu mendengarkan saya dengan arahan itu. Dengan demikian tanpa terasa waktu itu berjalan gitu loh. Dan terbiasa maka tubuhnya terlatih. Untuk selama durasi 10 menit atau 15 menit itu udah terlatih gitu loh. Dan usahakan ini dengan sistematik dia dengan durasi yang demikian itu lakukan secara konsisten gitu loh. Sehingga lama-kelamaan dia mempunyai suatu memunculkan animo dan perasaan-perasaan sukacita, gembira untuk mau melakukan lagi. Gitu. Jadi jangan mati dengan usaha dengan teknik yang yang baku gitu loh, jangan. Tapi lakukan dengan gembira atau dengan cara kita ajarin dia sambil bernyanyi atau apa gitu. Demikian. Anumodana Romo. Iya. Ini juga saya lakukan di Teluk Gong ya. Di Teluk Gong itu banyak orang-orang yang suka kesurupan itu loh. Itu juga saya begitu. Saya lakukan dengan orang yang kesurupan. Dia bertanya kepada saya, kalau kesurupan ini melanggar sila nggak? Enggak, saya bilang gitu loh. Dan saya ajarin dia sambil bercanda atau gimana kalau kesurupan itu apa. Sehingga sekarang setiap hari Senin itu bahkan mereka ini para meditatornya yang yogi-yoginya yang meminta pada saya. Beliau-beliau ini yang menentukan durasinya, bukan saya gitu. Kalau saya hanya ingin 1 jam, tapi mereka ini maunya 70 menit gitu. Jadi tanpa terasa mereka yang memunculkan animo sendiri gitu, karena percaya diri gitu loh. Nah, sukita ini harus memunculkan si anak ini jadi percaya diri gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, izin bertanya satu lagi Romo. Kebetulan tadi menyangkut tentang kesurupan. Oke Romo, saya penasaran saya penasaran satu hal Romo. Bagaimana kesadaran seseorang ini bisa diambil alih oleh entitas lain begitu Romo? Karena kan kita tahu bahwasanya kalau menyangkut mengenai hal kesurupan ini Romo, itu kan biasanya orang tuh mengetahuinya kalau seakan-akan secara umumnya orang itu melihat bahwa kesurupan itu orangnya ini itu diambil alih sama entitas lain. Sedangkan kalau dalam agama Buddha itu kan kalau kesurupan itu kan biasanya dimengertikan itu sebagai kesadarannya yang dimanipulasi atau diambil alih begitu Romo. Tapi kalau misalkan
dari Romo sendiri sebagai seorang penutur meditasi, bagaimana sih pandangan Romo terkait hal ini gitu Romo? Bagaimana kesadaran seseorang tuh bisa diambil alih, itu prosesnya kayak gimana gitu Romo? Karena setahu saya kan kita nih manusia kadang pikiran itu nggak pernah diam begitu Romo. Demikian Romo. Iya. Baik, ini khusus nih. Jadi kesimpulannya gini loh, itu belum tentu gitu loh, belum tentu orang kesurupan itu selalu ada suatu intervensi dari kesadaran makhluk lain, belum tentu. Ada juga kesadaran dia sendiri yang dimunculkan oleh yang disebut sanya wipalasa. Gitu, atau sanya tahu kan ya, sanya ya. Sanya adalah gambaran-gambaran batin atau ingatan-ingatan atau persepsi. Ini yang main. Gitu loh. Pada saat dia sudah yakin bahwa persepsi dia, bahwa dia ini menjadi seseorang yang dia dia junjung, misalnya dewa ini dia junjung nih, kuat nih gitu. Nah, dia ingin menjadi sepertinya gitu loh. Nah, kalau itu sudah terobsesi dengan baik dan konsentrasinya sudah menyatu dengannya dan kesadarannya sudah menyatu dengannya, maka dia jadi seperti itu gitu loh. Maka sesungguhnya dia bisa melakukan gitu. Padahal sesungguhnya nggak ada intervensi dari makhluk tersebut, hanya reaksi dari kesannya dia, diikuti dengan kesadarannya, diikuti dengan dengan winyananya atau dengan wedananya, dengan perasaannya gitu loh. Gitu. Itu belum tentu ada intervensinya. Ada beberapa macam. Ada intervensi dari kesadaran orang, dari makhluk lain, ada juga saatnya dia yang bekerja. Seperti kayak orang dibilang indigo. Sekarang pertanyaannya, indigo ada makhluk lain nggak? Nggak ada. Indigo itu adalah saatnya dia yang bekerja. Saatnya masa-masa lalunya gitu. Gitu. Jadi sesungguhnya belum tentu. Contoh lah, yang kemarin kalau kita melihat itu rame tuh yang di Tuasebio ya. Itu banyak, ada orang semua sambil jalan, sambil dia bisa lihat-lihat tuh, sambil tahu kesadaran orang ininya ditusuk ditusuk kawat lah, tembus gitu loh. Itu nggak apa-apa, nggak sakit nggak apa. Nah pertanyaannya, itu kesurupan nggak gitu loh? Tidak, itu tidak kesurupan gitu. Cuman orang mengatakan bahwa itu kesurupan, ya wes gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada makhluk lainnya gitu loh. Itu keterampilan gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang ikut dengan saya yang meditasi nih, mereka bisa melakukan asal mereka lepas gitu dengan kesadarannya. Kalau nggak mau, ya dia kesadar sendiri, nggak bisa masuk gitu. Jadi keterampilan untuk membuat dia bisa menjadi seperti makhluk yang dia junjung gitu loh. Demikian. Tapi ini benar-benar mesti teliti ya, karena bisa bermacam-macam, kayak orang mimpi lah. Mimpi ada yang kejadian, ada yang tidak gitu loh. Seperti itu. Atau nanti kapan-kapan kita kalau ada yang terjadi seperti itu, kita boleh kunjungin tuh, boleh tanya tuh. Ada yang dipotong lidahnya, ada yang ditusuk waktu lagi muda. Saya suka ikut-ikut begituan tuh. Gitu loh, jadi nggak takut gitu. Seperti itu kita. Jadi itu nggak bisa dijelaskan secara secara bukan orang yang seperti itu gitu loh. Kalau kita nih, misalnya disuruh begitu nggak bisa, karena kita nggak latihan. Itu bisa dilatih. Kalau udah bisa, ya bisa gitu loh. Jadi sesungguhnya bukan kesurupan gitu loh. Nah, kalau kesurupan ada lagi yang lainnya gitu. Seperti itu kita. Jadi kayaknya susah ngomong ya, abstrak ya. Satu waktu dan ke satu waktu bisa itu. Cuman saya nggak mau seperti dulu lagi. Kayak dulu saya bisa gitu, saya nggak mau.
rugi. Gitu, demikian ya kita. Coba nanti iseng coba kalau Telungwong, tapi banyak, bisa 40 orang lebih itu kita yang mengikuti meditasi. Bagus, mereka bagus semua kok sekarang. Oke. Luar biasa, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya. Semoga nanti kita bisa ada waktu untuk berdiskusi, Romo. Boleh. Baik Romo, terima kasih atas penjelasan dan pengertian yang diberikan Romo Yongki kepada saudari Sukita. Sahabat meditasi, Bapak Ibu, berikut tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita. Baik, untuk sesi berikutnya, saya mohon untuk Romo Yongki memberikan closing statement tentang tema kita pada malam hari ini. Baik, ya untuk closing statement pada malam hari ini yaitu kunci memelihara konsentrasi, yaitu seperti tadi kita lakukan terus-menerus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil dan konsisten, benar-benar berperhatian penuh, mengetahui objek itu muncul proses lenyapnya dan diikuti dengan kewaspadaan, bisa melakukan investigasi nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha sehingga memunculkan terus-menerus konsentrasi saat ke saat pada perubahan-perubahan yang kita perhatikan. Dengan demikian, intinya adalah kita harus secara durasi yang semakin panjang dan konsistensi yang terus-menerus kita berlatih meditasi. Sehingga kita menjadi terampil, kita bisa memelihara konsentrasi yang sangat baik. Ketajaman kita menjadi solid, dan inilah kunci memelihara konsentrasi dengan terus-menerus melatih meditasi. Ya, demikian. Terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi dan closing statement yang diberikan. Baik, sahabat meditasi serta Bapak Ibu, izinkan saya untuk menginformasikan kegiatan serta kebajikan-kebajikan yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Pada hari Jumat, pada tanggal 4 Juli 2025 di pukul yang sama dan pembimbing yang sama, kita akan kembali mengadakan Nalanda Mindfulness Class. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkenan hadir di Cetia Nalanda, kami persilahkan. Lalu pada tanggal 29 Juni 2025, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Nalanda dan Cetia Nalanda juga mengadakan Puja Bakti Patidana yang dihadiri oleh 3 anggota Sangha, yaitu Biku Citai Yuta Mahatera, Biku Abhiseno, dan Biku Jayadiro. Lalu kegiatan kebajikan selanjutnya adalah Fangsen yang akan dilaksanakan di Meikarta. Bagi sahabat meditasi yang berkenan hadir dapat mengonfirmasi kedatangannya pada tim Nalanda Foundation yang sahabat meditasi kenal. Lalu, Cetia Nalanda juga akan kembali mengadakan Puja Bakti Manggala di tanggal 13 Juli 2025 pada hari Minggu, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dihadiri oleh 2 biku, yaitu Biku Nipako dan Biku Medawiro. Lalu, pada tanggal 20 Juni 2025, Nalanda akan mengadakan talk show yang spektakuler, yaitu tentang bagaimana parita mempengaruhi dunia makhluk halus, yang akan dihadirkan juga oleh 2 narasumber yang luar biasa, yaitu Biku Cita Yukuto Mahatera dan Romo Franky Supriyanto, WA dan MA. Baik, sahabat Dhamma, berikut tadi adalah kebajikan dan kegiatan yang akan dilaksanakan Nalanda Foundation serta Cetia Nalanda. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, dan kegiatan meditasi pada malam hari ini sangat luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat aktif. Untuk mengabadikan momen yang sangat bahagia ini, saya mengajak kembali sahabat meditasi untuk mengaktifkan kameranya agar kita dapat bersuah foto dengan wajah yang bergembira. Baik, saya akan menghitung untuk slide 1 dan selanjutnya.
Mari kita bersikap anjali dan menampilkan wajah bahagia kita. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu serta sahabat meditasi, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacakan doa. Mari kita bersikap anjali dan bertumpuk lutut dengan bacakan Paritanama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada sahabat meditasi serta mahasiswa yang hadir di Setia Nalanda dalam mengikuti acara meditasi pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan kepada Romo Yongki terima kasih atas bimbingan meditasinya. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Selamat kembali lagi dalam acara Setia Nalanda berikutnya. Terima kasih. Ya, selamat malam. Ya, semuanya. Makasih Romo. Sahabat meditasi, juga yang paling jauh Ciahyong dari Sulawesi Utara ya. Dan itu selamat malam dan semoga semuanya sehat-sehat dan berkah adanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Om Yongki, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Semuanya sehat-sehat, senantiasa berkah adanya. Sadu, sadu, sadu. Kamsya Bapak Ibu. Kamsya Romo. Ya, Tetsushi Made.